Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdiawati Soma dari kelas PGMI 5A. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mencari nilai min, median, modus, kuartil, persentil, desil, standar deviasi, dan varians menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kita mencari nilai min. Rumusnya yaitu sama dengan ketik average, kita blok datanya, tutup kurung, titik, enter. Jadi nilai min dari data ini adalah 73,67. Setelah itu kita mencari nilai median. Nilai median rumusnya sama dengan median, blok datanya, tutup kurung, enter. Jadi nilai median dari data ini adalah 71,5. Untuk mencari nilai modus, rumusnya sama dengan cari mode, blok datanya, tutup kurung, enter. Jadi nilai modus dari data ini adalah 56. Nah, untuk mencari kuartil 1, rumusnya sama dengan kuartil, blok datanya, tutup kurung, enter. Oh, salah teman-teman. Kuartil, blok datanya, titik koma. Karena kita mencari kuartil 1, jadi ketik 1, tutup kurung, enter. Jadi kuartil 1 dari data ini adalah 56. Nah, untuk mencari kuartil 2 dan kuartil 3 juga sama, cuma angka yang di belakang diganti dengan kuartil berapa yang kita akan cari. Misalnya kita mencari kuartil 2, rumusnya sama dengan kuartil, kita blok datanya, titik koma, karena kita mencari kuartil 2, jadi ketik 2, tutup kurung, enter. Jadi kuartil 2 dari data ini adalah 71,5. Untuk mencari kuartil 3 sama dengan ketik kuartil, kita blok datanya, titik koma, karena kuartil 3 yang kita cari, jadi ketik 3, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 begitu ya teman-teman, sama dengan kuartil, lalu blok datanya, titik koma, dari kuartil berapa kita cari, ketik misalnya ketik 3, tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari persentil, rumusnya sama dengan cari persentil, kita blok datanya, titik koma. Karena rumus mencari persentil itu adalah I per 100, I itu diganti dengan persentil berapa yang kita mau cari. Jadi sini kan kita mencari persentil 1, jadi 1 per 100, tutup kurung, enter. Persentil 1 dari data ini adalah 51,44. Untuk mencari persentil 5 dan persentil 10 juga sama caranya, hanya diganti angka belakangnya. Persentil 5 sama dengan persentil, blok datanya, titik koma, karena persentil 5 yang kita cari, jadi ketik 5 per 100, tutup kurung, enter. Jadi persentil 5 dari data ini adalah 53,2. Nah, untuk mencari persentil 10 juga begitu, sama dengan persentil, kita blok datanya, titik koma, 10 per 100, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk mencari persentil begitu ya teman-teman caranya. Setelah itu mencari nilai desil 2, desil 6, dan desil 8. Untuk mencari desil, rumusnya sama, hanya pernya berbeda. Misalnya rumusnya sama dengan, kita pakai persentil. Persentil kita blok datanya, rumusnya kalau desil kan I per 10.
itu diganti dengan desil berapa yang kita mau cari. Jadi titik koma 2/10 tutup kurung enter. Jadi desil 2 dari data ini adalah 56. Begitu juga mencari desil 6 sama dengan persentil. Kita blok datanya, titik koma persentil 6 kan yang kita cari, jadi ketik 6/10 tutup kurung enter. Desil 6 dari data ini adalah 80,6. Untuk mencari persentil desil 8 juga seperti itu, sama dengan persentil. Kita blok datanya, titik koma persentil 8 kan kita mencari, jadi ketik 8/10 tutup kurung enter. Nah, jadi untuk mencari desil begitu ya teman-teman. Setelah itu mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu sama dengan kita pakai standar deviasi yang P, kita blok datanya, kita tutup kurung enter. Standar deviasi dari data ini adalah 16,78. Untuk mencari variansnya yaitu sama dengan kita cari var, kita blok datanya, kita tutup kurung enter. Jadi varians dari data ini adalah 307,15. Nah, jadi di sini kita membuat diagram batang, garis, dan lingkaran. Pertama-tama kita mencari diagram garis. Sini sudah ada datanya, mata pelajaran, dan jumlah siswanya. Pertama kita blok datanya, terus pergi ke insert, pilih diagram garis, kita pilih yang 3D atau yang 2D. Sini saya pilih yang 2D. Setelah itu kita tinggal edit. Ini kita ganti dengan jumlah siswa yang paling banyak memilih mata pelajaran. Sini juga sudah ada keterangannya, bahasa Indonesia, sejarah, matematika, ekonomi, dan akuntansi. Nah, begitulah membuat diagram garis menggunakan Microsoft Excel. Sebenarnya ada cara lain lagi, namun di sini saya hanya membuat tutorial sederhana membuat diagram garis. Selanjutnya kita membuat diagram batang. Diagram batang pun tidak jauh beda seperti diagram garis tadi. Sini saya blok datanya, kita pergi ke insert, cari diagram batang. Kita pilih yang mau 2D atau 3D. Di sini saya memilih yang 3D. Pindah ke bawah dulu. Nah, sini sudah terurut kan? Ada datanya 10, 15, 20, 15, 25, 40, 50. Sini sudah terurut data dari 0 sampai 50. Nah, di sini ada hari-harinya juga, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kurang kita ganti.
mohon maaf, kita blok, insert, pilih 3 dimensi, ini kita tulis jumlah buku paling banyak. Nah, di sini sudah apa ya? Udah sebentar siapa sih bilang? Oh my god, apa error? Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang dari data ini. Pertama blok datanya, terus kita pergi ke insert, cari diagram batang. Di sini ada pilihan, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Di sini saya memilih yang 3 dimensi. Sorong dulu. Nah, di sini sudah jadi kan, ada datanya dari 0 sampai 50, jumlah bukunya di sini. Lalu peningkatannya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sini kita tinggal edit, kita ganti jadi jumlah buku yang paling banyak. Begitulah membuat diagram batang menggunakan Excel dari data-data ini. Setelah itu kita membuat diagram lingkaran dengan data ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, matematika, ekonomi, akuntansi. Jumlah siswa ada 20, 15, 25, 10, dan 30. Istilahnya seperti tadi, kita blok datanya, terus pergi ke insert, cari diagram lingkaran, kita pilih di sini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Saya memilih 3 dimensi. Kita pindahkan ke bawah dulu. Di sini kita bisa edit. Di sini kita bisa pilih yang mana paling. Nah, di sini ada keterangan. Ada bahasa Indonesia warna biru, yang ini bahasa Indonesia, sejarah, matematika, ekonomi, akuntansi. Kita tinggal ganti jumlah siswa. Nah, begitulah tutorial dari saya membuat diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.